Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera on. Halo Sobat Jaya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku pengen banget sharing ke Sobat Jaya mengenai yang namanya santri. Berhubung hari ini hari santri, semoga bagi santri yang pernah nyantri juga termasuk aku, kita bisa lebih memajukan bangsa kayak gitu. Nah, semoga kita yang pernah nyantri dan yang masih lagi nyantri di pesantren manapun kalian berada, tetap semangat, belajarnya juga, karena santri juga bisa mendunia. Kan banyak nih mindsetnya kalau yang namanya santri itu bergulatnya dengan kitab, cuman bisa bahasa Arab gitu kan. Tapi tidak, ternyata banyak juga nih teman-temanku yang pernah nyantri jago bahasa Inggris, terus bisa pidato, bisa genius gitu ya, nggak hanya berkutat pada soal keagamaan kayak gitu kan. Karena juga kan banyak nih sekarang yang pesantren-pesantren modern, jadi mereka sistem pelajarannya juga ya terkait akhlak juga, keagamaan juga, ilmu sains juga. Jadi memang diseimbangkan supaya balance antara ilmu agama dan juga ilmu sainsnya kayak gitu. Oke, kita mulai dari pengalamanku aja sih ya. Kan alhamdulillah banget nih, aku bersyukur banget pernah nyantri. Ya, aku pernah jadi santri. Jadi memang sih kalau kata santri ini, kalau kita artikan sederhananya itu banyak artinya, banyak definisinya kan, multi definisi lah kayak gitu. Ada yang menurut ahli sejarah berasal dari kata sastri ya. Kalau aku baca tuh ada yang bilang santri itu berasal dari kata sastri yang dimana itu kalau dalam agama Hindu dibilang sebagai orang yang memahami isi kitab suci kayak gitu. Nah, mungkin lah plesetannya jadi santri kayak gitu kan. Orang yang kalau santri itu tapi banyak banget sih definisinya, bisa diartikan orang yang menimba ilmu di pesantren. Karena kan akar kata dari pesantren itu sendiri santri kayak gitu kan. Pe itu menandakan tempat ya, gimana deh pokoknya itu. Jadi yang namanya santri itu, kalau secara umum kita tahu santri itu orang yang belajar di pondok pesantren, dan kebanyakan yang kita tahu mereka itu hanya belajar tentang ilmu agama aja kayak gitu kan, bahas seputar keagamaan dan memperdalam ilmu agama. Tapi semakin kesini zamannya semakin berkembang dan juga ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Ada juga nih yang dulunya pondok pesantren itu kan terkenal tradisional atau klasik gitu kan belajarnya. Ya mendengarkan guru ceramah, terus kita ngertiin di kitab kayak gitu. Nah, tapi sekarang ada juga nih yang dia berbasis iptek ataupun pakai komputer. Ada tuh yang pesantren udah pakai infocus atau apa namanya tuh, yang lebar tuh layarnya apa ya, aku lupa, nggak pernah kuliah lagi. Nah, jadi tapi pengennya kita bahas dulu dari sistem belajarnya dulu ya. Kalau bagi aku, pengalaman aku yang udah pernah mondok sih ketika itu tahun 2016, enak karena menurut aku suka belajar, aku suka belajar kayak gitu kan. Mulai dari mulai dari setelah subuh itu kan kita ngaji baca Quran, hafalan, setoran. Habis setoran itu kita ngaji kitab. Itu kita habis balik, gimana ya, aku lupa. Pokoknya kita habis sholat subuh, ngaji bentar, habis itu setelah setengah jam itu kita ngaji kitab. Habis itu yang ikut tahfidz kita langsung nambah hafalan, terus setoran. Nah, habis itu aku pergi kuliah. Nah, terus nanti kalau yang SMP SMA aku masih nggak tahu ya, cuma ini kalau yang aku di masa kuliah aku ini, jadi kan aku kuliah sambil mondok kayak gitu kan. Nah, jadi habis itu pulang setelah sholat maghrib kita ngaji, habis itu kita belajar diniyah namanya. Nah, itu belajar tentang ya ilmu agama juga, ada fikih, tarikh, akidah, akhlak, ada bahasa Arab juga. Itu yang lebih memperdalam ya, supaya bisa menyeimbangkan kita untuk belajar kitab kuning juga sama satu lagi itu Al-Quran hadis kayak gitu ya. Pokoknya banyak deh, pokoknya ada nahwu sorofnya juga. Nah, itu termasuk. Nah, habis itu setelah ngaji diniyah, sholat isya, habis itu kita
sorogan, bukan sorogan, dalailan. Habis itu bukan sorogan sih namanya apa ya, habis dalailan itu kita ngaji lagi murojaah atau nambah hafalan. Habis itu disetor buat besok pagi. Nih, apalagi tradisi-tradisinya. Oh iya nih, aku kasih tau nih tradisi di pondok aku nih ya. Kalau kita masuk sebelum ada Bu Nyainya, kita jalan biasa nih. Nah, tapi kalau udah ada Bu Nyainya datang duluan dan kita terlambat, jadi kalau misalnya kita datang itu terlambat, sudah ada Bu Nyainya di luar itu, maka kita sejajar, posisi kita yang sejajar sama guru itu kita harus duduk. Jadi jalan duduk kayak gitu, jalannya pakai dengkul. Nah, itu salah satu untuk menghormati guru kayak gitu, untuk menghormati Bu Nyai atau Pak Yainya kita kayak gitu. Jadi sopan santunnya tuh sangat dijaga banget tuh di pondokku itu. Dan ketika nanti kita mau keluar, mau bubar nih, setelah belajar kita mau bubar. Nah, kalau masih ada Bu Nyainya, kita kalau mau keluar harus jalannya mundur, nggak boleh membelakangi guru. Udahlah jalan mundur dan pakai dengkul. Nah, itu saking santunnya lah seorang santri sama Bu Nyai kayak gitu atau Pak Yainya. Apalagi yang dari semenjak SMP kayak gitu kan, kalau mereka udah terbiasa dibiasain kayak gitu kan, berarti kalau ketika di rumah, ketika bersama orang tua, mereka kan pasti bakal lebih tunduk dan taat lagi daripada di situ kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya tidur sekamar nih, misalnya kalau cerita sekamar tidur, nah di kamar aku kan jadi ada 15 orang nih. Nah, jadi kita itu nggak pakai kasur kayak yang di rumah kita, pakai spring bed. Nah, ataupun pakai kasur. Tapi ada juga sih beberapa yang pakai kasur, tapi kasurnya itu yang tipis, yang bisa dilipat kayak gitu supaya menghemat space. Karena kan 15 orang satu kamar. Kalian kalau pengen tahu, lihat aja ke kamar tuh kalau 15 orang gimana, kayak ikan teri yang disusun, dijemur kayak gitu kan. Nah, jadi kalau aku tuh punya tempat tidurnya itu kayak sejenis tikar, tapi dia tuh bulu-bulu, enak gitu. Pokoknya enak, nyaman gitu kan. Dan di situ pernah suatu ketika aku udah gelar nih, jadi karena di kamar tuh panas dan juga agak sempit ya, jadi aku diajak sih sama temenku, sama senior, sama kating. Nah itu, yuk kamu kalau mau tidur di masjid gak apa-apa, tapi kita sebelum ngaji harus udah nempatin dulu tuh. Jadi kita kayak ngambil space kita untuk tidur. Caranya ngambil kasur kita atau tikar kita di situ ditempati sama bantalnya kayak gitu. Ya udah, aku nempatin juga di sebelah temanku. Nah, pas aku pulang pernah tuh udah digelar dan ada orangnya udah tidur pulas di bantalku juga. Nah, aku bingung, ini dia memang bener nggak tahu ini punyaku atau emang sengaja gitu kan. Nah, terus aku tanya dong sama temanku, bilang, Hit, punya kamu ditidurin mbak ini nih, nggak apa-apa ya, kamu di sebelahku aja. Oh ya, nggak apa-apa kok, aku gitu kan. Nah, alhasil dia sampai pagi tidur di tempat tidurnya aku, dan aku tidur di tikernya temanku kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk soal tempat tidur ya misalnya, tapi sebaiknya sih kalau kita izin dulu ya, sebaiknya. Tapi karena yang namanya di pesantren itu, di pondok itu hampir semua barang milik bersama, jadi dia itu nganggep itu punya kita bersama kayak gitu. Jadi tapi setelah bangun tuh dia baru izin sama aku, maaf ya aku ketiduran gitu. Apalagi nih kalau untuk sendal ya, soal sendal. Aduh, aku udah berapa kali beli sendal di pondok. Bisa di 2 bulan sekali kayaknya aku beli sendal. Nah, itu tuh selalu hilang atau digosok, namanya ya, digosok itu berarti make tanpa bilang, make tanpa izin kayak gitu. Nah, jadi pernah nih pas kita mau ngaji, aku nyari sendalku nggak ada, tapi ada orang yang lewat pakai sendal aku tanpa merasa bersalah, tanpa mikir apa-apa, dia biasa aja lewat. Terus aku mau bilang, itu sendal aku kenapa dipakai kayak gitu kan. Ya udah, terus kata teman-teman juga bilang gitu, kalau di sini tuh memang kayak gitu, Hit, kamu nggak usah aneh, nggak usah heran kayak gitu kan. Ya udah, terus aku nanti pakai sendalnya siapa dong, Mbak? Kamu bilang aja sama Mbak itu pinjam sendalnya, dia nggak ngaji kayak gitu. Oke, nah aku bilang, terus mikir dong aku kalau mau minjem bilang, dia minjem punya tanpa bilang. Terus ini gimana kayak gitu kan. Sempet aku mikir kayak gitu, cuman lama kelamaan itu udah terbiasa kayak gitu. Dan bahkan aku juga pernah pakai sendal orang, dan tapi ya dikembaliin lagi kayak gitu. Tapi pada intinya kalau misalnya Sobat Yaya mau melakukan atau membiasakan sesuatu hal yang baik itu ya kalau bisa izin dulu. Cuman kalau udah tradisinya kayak gitu ya mau digimanain lagi kan. Nah, tapi sampai sekarang insya Allah aku udah ikhlasin semua lah. Dan apalagi nih kalau jemur baju, jemur pakaian ya Allah pernah banget, gila sumpah. Baju batik, rok, jilbab,
itu pernah ngilang. Aku nggak tahu ngilangnya kemana. Karena kan kalau jemur baju itu kita di lantai 3 tuh, di lantai 3-nya masjid. Tapi nggak kelihatan karena ketutupan. Itu aku pernah kehilangan beberapa baju, dan ketika ditemuin ternyata itu udah dikutip sama pengurus-pengurus mbak-mbak pondoknya lah ya kan. Terus kalau mau diambil kembali kita harus bayar karena itu kayak pengganti uang laundrynya kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa ternyata yang aku jumpai bajunya udah dibeli sama orang lain. Ya Allah, gimana rasanya, nyesek banget. Coba mulai dari rok hitam yang aku biasa pakai buat kuliah, baju batik, terus jilbabku ada 1 apa 2 ya, itu warna biru sama 1 lagi warna hitam. Sobat Jaya, silahkan kalian komentar di bawah ini, pernah gak kalian ngalamin hal yang pernah aku ceritain tadi kayak gitu. Bahkan ya, aku pernah yang sering banget hilang itu pakaian dalam, entah kemana gitu, dan gak tahu. Tapi pas tiba-tiba di ember bekas kutipan dari mbak pondoknya tuh udah banyak banget kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satunya karena ketika kita jemur ya, itu terbang kena angin, jadi ya kita nggak tahu kalau itu terbang kayak gitu. Nah, Sobat Jaya, silakan kalian yang pernah mondok komen di bawah ini gimana kesan pesan kalian dan apa aja yang pernah pengalaman kalian yang paling mengesankan di pondok. Silakan komen di bawah ini. Dan aku pernah juga nih pengalaman aku kan gak bisa bahasa Jawa nih di sini, bahasa Jawa Promo, jadi aku pernah diajarin bahasa yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah bilang itu sama punyainya. Sempet aku bilang aku bisa diapa-apa, ditabok lah apa segala macam. Nah, pernah juga nih aku di pondok aku itu kan ada jalur khusus putra putri ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pergi kuliah atau mau pergi kemanapun itu udah ada jalurnya memang. Kalau yang sebelah kanan itu jalurnya putra, sebelah kiri jalurnya putri. Nah, tapi kalau aku mau berangkat kuliah apalagi naik TJ kan lebih dekat dari jalur tempat putra nih, cuman dekat. Tapi kalau dari jalur putri harus muter banget, muter sampai berapa lama pokoknya kalau muter, jauh juga. Jadi tuh pernah sekali aku lewat kan. Nah, itu ada kang santri. Nah, kalau di pondok tuh bilangnya kang santri. Ada putra-putranya. Nah, aku kan jadi kayak ngerasa malu gitu kan. Kita soalnya bareng-bareng sih sama temen berapa ya, berempat atau berlima tuh. Terus kita langsung cepet-cepet kayak gitu karena ternyata juga di situ kita kalau ketahuan lewat situ kita kena hukuman. Ya Allah, jalan aja harus diatur kayak gitu. Tapi tetap aja akhirnya kita kena hukuman karena pernah lewat di situ. Apalagi ya? Nah, ya Allah, ini aku lupa mandi. Apalagi kalau lagi mandi, aku pernah banget sih mandi itu jam 6 baru mandi. Karena kan ke kampus itu aku sekitar 50-1 jam kalau naik sepeda. Aku jam 6 baru mandi, tapi aku udah ngantri dari jam 5, coba bayangin. Itu kenapa? Karena airnya mati, jadi harus berebut. Sampai ada beberapa mbak-mbak juga yang nggak mandi ke kampus. Ya gimana coba, nggak ada air ya kan. Nah, jadi karena aku melihat situasi seperti itu, jadi aku pernah sampai habis bangun sholat tahajud terus itu aku mandi, atau bahkan sebelum tahajud aku pernah mandi karena jam 4 aja itu udah banyak orang yang mandi, bahkan ngantri kayak gitu. Nah, jadi tuh kalau ngantri itu yang diantri kadang pernah gayungnya doang, gayung isinya ada sabun dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang ngantri itu yang banyak itunya orangnya kan pada sholat tuh karena subuh sholat, atau ada yang lagi belajar, ada yang ngerjain PR, bahkan ada yang di kamar mandi itu sampai hafalan megang buku ketika mau ngantri mandi, saking paniknya kayak gitu. Tapi seru banget sih kalau menurut aku tuh, kalau diceritain lagi tuh bisa kayak ya ini loh pengalaman aku, terus pernah kayak gini. Itu kan jadi istilahnya kita dituntut untuk bisa lebih cekatan, lebih mandiri, bangun cepat, bisa disiplin kayak gitulah pada intinya. Tapi sebenarnya ajaran-ajaran yang di pesantren itu aku sangat suka banget. Meskipun aku ya rada bandel ya, karena aku udah punya kayak aku bilang di awal tadi, karena aku udah punya basic karakter, karena aku pengen punya pendirian seperti ini. Jadi kalau misalnya ada aturan seperti ini mungkin ya kadang aku ikutin, kadang enggak, karena memang aku melihatnya dari sisi kebermanfaatannya kayak gitu. Kalau hanya untuk manfaat satu orang, untuk apa kayak gitu, mending aku melakukan ini tapi manfaatnya untuk lebih banyak orang kayak gitu. Oke Sobat Jaya, terima kasih sampai di sini dulu videonya, sharing kita terkait santri. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Santri untuk para santri di Indonesia, bahkan santri-santri yang di Kamboja juga, karena kan kemarin aku KKN di Kamboja, ada pondok pesantren juga di sana. Tapi nggak tahu sih di negara mereka ada hari santri atau enggak. Mungkin kalian bisa hijrah ke sini kalau untuk hari santrinya doang. Semoga santri itu semakin memajukan bangsa, semakin bermanfaat, semakin
baik ke depannya, dan santri-santri yang keluar dari pesantren itu dapat berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat menjadi dapat menjadi orang yang baik, serta dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera off.